Selamat datang di Banjarmasin Post News Video. Berjumpa lagi di konten yang akan mengulas peristiwa kriminal di seluruh Indonesia. Masih bersama saya Bapak Roka, inilah Crime Story. Apa kabar Sobat Bipos, dimanapun Anda berada, semoga baik-baik saja. Tetap patuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari bahaya COVID-19. Seperti biasa, sudah ada 3 berita yang dipilih untuk hari ini. Mulai dari berita tentang pengusaha yang diculik sampai ke berita polisi yang ikut dikeroyok. Inilah 3 berita pilihan pada hari ini. Seorang pengusaha asal Jakarta berhasil kabur dari penculikan setelah para penculik tersebut meminta tebusan kepada keluarga korban senilai 5 miliar rupiah. Kejadian bermula saat korban hendak membeli mobil di daerah Cibubur, Jawa Barat. Saat itu si korban bertemu dengan seorang pelaku yang mengaku sebagai penjual mobil. Ternyata para pelaku tersebut adalah penculik yang hendak menculik korban. Korban pun lantas dianiaya dan disekap langsung di dalam mobilnya sendiri. Beruntung korban berhasil melarikan diri setelah ditinggal sendirian di dalam mobil saat para pencuri singgah ke warung kopi. Ya sempat-sempatnya ya kan nyulik ngopi. Jangan-jangan para penculik tersebut anak-anak indie. Korban pun berhasil kabur dengan mengendarai mobil tersebut dengan kondisi tangan terborgol yang akhirnya menabrak trotoar di jalan. Akibat kecelakaan itu, para warga pun langsung menolong korban dan para warga pun mengetahui ternyata dia adalah korban penculikan. Akhirnya Polres Madiun, Jawa Timur berhasil menangkap 2 pelaku sementara 1 orang masih buron. Para pelaku dikenai pasal berlapis dengan tindakan pemerasan dan penyekapan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Berikut kita lihat berita lengkapnya. Kepolisian Resor Madiun, Jawa Timur akhirnya menangkap 3 pelaku penyekapan seorang pengusaha asal Jakarta, yakni Hendra Halim. Ketiga pelaku adalah HS, AF, dan S, sedangkan 1 pelaku lainnya masih buron. Penyanderaan itu bermula saat korban hendak membeli mobil di daerah Cibubur, Jawa Barat. Namun korban bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai penjual mobil. Korban kemudian disekap, diborgol, dan dianiaya di dalam mobilnya sendiri. Para pelaku sempat meminta uang tebusan sebesar 5 miliar rupiah kepada keluarga korban. Beruntung korban berhasil kabur saat para pelaku berhenti di sebuah warung kopi di Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Korban kabur dengan mengemudikan mobil dalam kondisi tangan terborgol. Korban sempat menabrak trotoar di wilayah Nganjuk, lalu diselamatkan warga dan polisi. Kami masih melakukan pengembangan untuk mengejar salah satu tersangka yang masih DPO. Sedangkan untuk peran-perannya sendiri dari tiap-tiap pelaku, semua berperan hampir sama. Ada yang menganiaya, ada yang menginterogasi, ada yang memeras, seperti itu. Dan juga tentu di perjalanan mereka ada yang saling bergantian mengendarai mobil tersebut. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal berlapis, yakni pasal tindak pidana pemerasan dan pasal penyekapan dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Arif Hidayat, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Di Banjarmasin, polisi berhasil menangkap pelaku curanmor yang biasa beraksi pada dini hari. Pelaku yang merupakan warga Jalan Sungai Jingah tersebut dibekuk oleh unit Buser Polsek Banjarmasin Utara. Menurut keterangan polisi,
Pelaku melakukan aksinya pada dini hari di dua lokasi yang berbeda, yaitu di Jalan Sungai Jingah juga Jalan Sultan Adam. Pelaku memotong kabel motor yang hendak ia curi untuk menyalakan motor tersebut sebagai modus dalam melakukan aksinya. Pelaku pun dihadiahi timah panas oleh polisi setelah berusaha kabur saat polisi meminta untuk membawa ke penadah agar mencari barang bukti. Dari rumah penadah yang berada di Semangat Bakti Kabupaten Batola itulah ditemukan barang bukti 2 unit motor yang sudah dicuri tadi. Menurut keterangan pelaku, ia mengaku mendapat upah mulai dari Rp500.000 dalam melakukan aksinya tersebut. Ia mengaku uang tersebut digunakan untuk foya-foya juga kebutuhan anak-anaknya. Pelaku pun diancam hukuman 7 tahun penjara, sementara si penadah dengan ancaman 4 tahun penjara. Berikut kita lihat berita lengkapnya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan merilis tindak pidana 363 atau pencurian dengan pemberatan, yaitu sepeda motor yang ada di wilayah Banjarmasin Utara 2 TKP dan 1 Banjarmasin Selatan yang masih kita kembangkan lanjut. 2 LP yang masuk ke kami dari masyarakat tanggal 4 Agustus pukul 2.30 dini hari melaporkan bahwa motornya hilang. Kemudian kami tindak lanjuti dengan tim Resmob kami dipimpin Kanit Reskrim kami berhasil mengungkap tindak pidana 363 ini di Banjarbaru, yang awalnya yang bersangkutan ini pergi kemana-mana. Akhirnya kita track di Banjarbaru dan pukul 2.30 dini hari kita ambil. Alhamdulillah dapat 1 tersangka atau pemetik, kemudian 1 adalah penadahnya. Kalau kemudian motifnya kesempatan adanya kendaraan di situ, jadi si RM ini, Ricky ini, dia 1 RT itu dia mensurvei, kemudian yang lengah motornya diambil. 1 sudah diambil, dibawa ke bengkel mau dipotong, dihilangkan mitesnya. Melihat ada 1 motor lagi yang kuncinya di atas, kemudian diambil lagi sama dia. 57 tahun dan 480-nya 4 tahun. Tapi memang 3 kendaraan ini aja kan yang berhasil. Iya, betul. Dan kita masih kembangkan, tapi sudah kita selidiki betul-betul 3 ini. Kira-kira lebih banyak lagi dan kira-kira bukan 3 ini aja. Tidak menutup kemungkinan, cuma berdasarkan fakta saat ini 3 ini. Tapi jangan khawatir, kita cari terus kalau siang. Durasi beraksinya itu dan dari kapan sampai kapan gitu? Durasinya cepat sekali. Yang 1 yang punya ibu itu pulang dari pasar, kuncinya ada nempel sebentar, langsung hilang. Dan bapak 1 ini yang mohon maaf ini bukan kuli bangun dan guru itu memang sudah diinapkan. Malam datang mungkin ada beberapa jam, kemudian tiba-tiba paginya keluar hilang. Ini akhirnya luar biasa. Untuk pelakunya dan ditangkap di mana aja dan? Di Banjarbaru, kita tangkap di Banjarbaru, yang 1 lagi di Batola. Dalami, betul sekali itu, kami dalami residivis atau bukan, ternyata bukan. Ini pemain baru, umurnya 21 tahun dan 18, mentalnya tinggi, makanya saya sampaikan kesempatan. Karena apa? 1 hari 2 PKP, jedanya 2 jam, betul Pak Kanit ya? 2 jam, ini mentalnya luar biasa. Dan ilmu yang dipakai bukan ilmu otot, bukan, dia main cantik, kesempatan dan memotong kabelnya. Jadi kalau ada 2 kabel, 1 dipotong pas nyala tanpa merusak kunci. Yang pakai timah rokok itu kan? Bukan. Betul? Pakai timah rokok yang Sementara pakai tangan ya. punya pengalaman gimana itu? Kalau metik ada gitu bang, untuk bisa Sepertinya dari kakaknya bengkel. Dari kakaknya bengkel ini tahu-tahu sedikit dari ilmu itu. Tara. Kalau mau coba silakan coba. Kita sama-sama menegakkan aturan. Rata-rata alhamdulillah 1 kali 24 jam kita bisa ungkap dari beberapa peristiwa kriminal itu. Apalagi dengan senjata tajam, pasti akan kita laksanakan upaya-upaya yang Niat ingin melerai seorang polisi di Serengan Solo malah ikut dikeroyok sampai mobil patrolinya pun ikut dirusak.
Kejadian bermula saat polisi tersebut menghampiri kecelakaan lalu lintas di Jalan Dr. Rajiman. Saat itu salah seorang warga yang berinisial M mendokumentasikan kejadian tersebut. Sekelompok warga tidak terima dengan apa yang dilakukan M dan meminta agar M menghapus dokumentasi kejadian tersebut. M lantas tidak menghiraukan permintaan sekelompok orang tersebut dan memilih pergi. Warga pun geram dan langsung mengejar M serta meneriakinya jambret. M pun ditangkap dan dihajar di depan gedung Mawar. Pun melihat kejadian itu, polisi yang tadi pun menghampiri dan berniat ingin melerai, malah ikut dikeroyok. Para pelaku pun kini sudah diamankan oleh kepolisian untuk dimintai pertanggungjawaban. Berikut kita lihat berita lengkapnya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Wakapolresta Surakarta AKBP Gatot Yulianto pada Senin 9 Agustus 2021. Gatot menuturkan pada Selasa 13 Juli lalu terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Nissan Grand Livina dengan sepeda motor Honda Beat. Seorang warga berinisial M kemudian memotret dan mendokumentasikan kejadian kecelakaan tersebut ke dalam ponselnya. Namun sejumlah orang tak terima dan mengingatkan M untuk menghapus foto-foto tersebut. M kemudian tidak menghiraukan permintaan pada sekelompok orang itu dan meninggalkan lokasi kejadian. Setelah itu sekelompok orang yang geram kemudian meneriaki M sebagai jambret. Mereka terus mengejar M dan memukulinya di depan gedung Mawar. M juga dibawa ke depan SMA Al-Islam Jalan Honggowoso dan mendapatkan pukulan lagi oleh sekelompok orang ini. Gatot menuturkan petugas dari kepolisian dari Polsek Serengan bermobil patroli berusaha melerai. Namun kemudian B malah juga ikut dikeroyok oleh sekelompok pelaku. Tak hanya itu, mobil patroli yang dikendarai oleh B juga ikut dirusak oleh pelaku ini. Saat di depan gedung Mawar telah terjadi laka lantas antara mobil Grand Livina dan kendaraan roda 2 Vario. Kemudian korban melakukan pemotretan dan selanjutnya datanglah kelompok pelaku tersebut mendatangi korban dan mengingatkan untuk menghapus potret tersebut. Kemudian korban pergi, tetapi para kelompok pelaku tersebut mengejar korban dengan menerai jambret. Sehingga kelompok pelaku tersebut mengejar terus memukuli korban bersama-sama di depan gedung Mawar. Kemudian korban dibawa kembali ke depan SMA Islam dan dipukuli kembali. Dan setelah itu datanglah petugas kepolisian dari Polsek Serengan dengan mobil patrolinya berusaha melerai dan mengamankan pelaku. Tetapi anggota kepolisian tersebut malah dipukuli. Kemudian dan kendaraannya dirusak oleh kelompok pelaku tersebut. Pintu samping kanannya sempat rusak. Dengan kejadian tersebut, kemudian Polresta Surakarta jadi dipimpin langsung oleh Bapak Kapolresta serta jajarannya kemudian meluncur ke TKP, tetapi kelompok pelaku tersebut sudah tidak ada semuanya. Dan di TKP tersebut kita melakukan pengembangan penyelidikan sehingga terkumpullah bukti-bukti dan alhamdulillah pada malam hari itu kita sudah berhasil menangkap beberapa pelaku. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Juga jangan lupa follow sosial media kami di Facebook, Bipos Online, dan Instagram @banjarmasinpos. Seperti biasa, saya pamit mundur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap di Crime Story.